Bila Anda merasa lelah dengan pelajaran, maka Anda harus kuat menahan penderitaan kebodohan. Kata Syafi'i. Halo, kembali berjumpa dengan saya Heris Munarif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda bergabung dengan Habib Rocky Gerung. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Iya, ini penting ini saya panggil Habib nih karena baru saja memberi orasi di UIN Banten kalau nggak salah begitu ya. Oh ya. Ya. Jadi ya kemarin saya kasih orasi di situ di UIN Banten. Universitas Islam Negeri Banten. Ya. Bukan Universitas Intoleran. Kadangkala UIN dianggap Universitas Intoleran. UIN padahal. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu event, satu kejadian yang akan membuat saya berpikir 12 kali dalam satu minggu ini. Karena harus cari cara untuk mengucapkan satu orasi yang bisa memenuhi dua kriteria. Ya, satu tentang ilmu pengetahuan, yang kedua tentang hubungan antara agama dan kebaikan. Itu judul buku yang saudara tulis. Mana tadi bukunya? Ini bansos terbaik yang saya terima. Saya bayangkan kalau presiden membagi-bagikan bansos itu dalam bentuk buku, dia akan awet, akan abadi, nggak akan busuk seperti telur. Karena kita perlukan satu sensasi dalam keadaan COVID, di mana orang akan ingat bansos Presiden Jokowi. Tapi sayang, beliau lebih memilih untuk membagi-bagikan Indomie daripada pikiran. Itu kritik saya. Indomie memang membuat badan gemuk, karbohidrat cukup. Tapi manusia Indonesia perlu nutrisi lain, yaitu ilmu pengetahuan. Dan itu yang menerangkan mengapa indeks pendidikan kita. Sorry, saya bicara bahasa Indonesia. Should I explain my origin in English atau pakai bahasa Indonesia? Jadi enak itu ya. Santri of religion, knowledge, and country. So if you want to be one of the smartest Indonesian intellectual, then you have to be well prepared by equipping yourself with methodological point of view. And these books prove that you have all the capacity of being the next leader. Because you speak religion, you speak knowledge, and you speak the counter futures. Jadi kalau disebut the second graduation, artinya the second graduation to be the next generation. Dan itu dibuktikan dengan 3 buku ini. Jadi sekali lagi, selalu ada harapan tentang masa depan. Kendati di belakang kita ada politik yang memburuk, ada ekonomi yang memburuk, ada kebudayaan yang membusuk. Tapi selalu ada hope. After all, there is a hope. Bapak Tan mengatakan, but yesterday is only a dream, and tomorrow is only a vision. But today, well, make every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a vision of hope. Jadi saya betul-betul terkagum-kagum bahwa Mahasantri itu bisa punya inisiatif untuk membukukan pengalaman hidupnya dari umur 3 tahun sampai dia akhirnya lulus dari universitas ini. Saya baca secara cepat-cepat tadi, beberapa orang
menerangkan dengan sangat bagus, dengan narasi yang sederhana, tetapi memberi kita derajat estetik yang tinggi karena bahasanya membuat saya memikirkan apa yang pernah terjadi dalam hidup saya pada waktu umur 3 tahun. Puting ibunya dia masih ingat. Yang itu dia. Ada di sini. Siapa namanya yang tulis itu? Bisa dibaca sendiri. Lalu ada bagian yang jangan hancurkan masa depanmu dengan pacaran. Ditulis oleh Bayumi Nasro Roy. Kalau bisa saya koreksi, mestinya nanti setelah ini kamu tulis artikel berikut, mestinya judulnya jangan hancurkan masa depan pacarmu dengan harapan palsu. Ada bagian yang ini judulnya nih agama dan kebaikan. Ini terlalu terlalu biasa sebetulnya. Kenapa takut mengatakan agama adalah kebaikan? Harusnya lebih afirmatif. Ini agama dan kebaikan ini bisa dipersoalkan. Dia bisa menimbulkan counter logics, seolah-olah dipertentangkan untuk didamaikan. Sebenarnya kok didamaikan, karena dari awal agama adalah kebaikan. Jadi kalau dibikin judul baru nanti bukan agama dan kebaikan, agama adalah kebaikan. Karena itu kita terima itu. Bahwa ada orang yang mempraktekkan agama bukan untuk kebaikan, tentu itulah exception, tapi bukan itu yang merupakan dalil. Nah, saya balik lagi pada hari ini saya jadi bahas begini. COVID-19, pendidikan dan moderasi beragama. Ini juga adalah hasil perenungan luar biasa yang berupaya untuk memberi isi pada kekosongan pikiran saat COVID menjerat kita. Saya tiba-tiba tahu bahwa santri itu tukang bercanda. Karena di dalam praktek politik seringkali terjadi miskom. Miskom itu adalah kakak dari siapa? Kokom. Ada orang yang nulis itu di sini. Siapa namanya tadi? Fausul apa siapa? Ini Fausul Mas Andre, bukan Fausul Rektor ya. Yang menulis miskom itu artinya kakaknya Kokom. Jadi dia mau ajukan satu pikiran baru bahwa dalam keadaan COVID kita nggak perlu terlalu tegang di dalam mengajukan literasi. Ada banyak soal. Nanti saya teruskan soal-soal itu, tapi saya balik dulu pada tema hari ini, religion, knowledge, and boundary. Coba kita lihat keadaan dunia hari ini. Karena saya kira mahasantri pikirannya itu tidak sekedar sebatas dapil serang, tapi melampaui itu karena membaca internet bagian yang sangat menentukan masa depan kita. Kalau kita lihat soal religion, Indonesia hari ini ada dalam ketegangan religiositas. Saling tadi diuraikan oleh Pak Rektor, buat seolah-olah tidak ada keakraban antar warga negara karena tidak ada keakraban antar pemeluk agama. Dan Presiden udah 6 tahun tidak bisa keluar dari soal itu. Beberapa hari yang lalu saya masih disebut sebagai orang yang tidak beragama atau agamanya tidak jelas oleh seorang profesor yang kalah di Bakti, Iwan. Saya bilang nggak ada KTP, nama, tanggal lahir, alamat, agama tidak jelas. Tidak jelas itu bukan nama agama. Tidak jelas itu bahasa provokasi itu. Tapi saya nggak tadi ini biar aja netizen yang lain. Nah, dia sang profesor. Akhirnya dia disebut sebagai Profesor
dengan otak kecil, guru besar yang berotak kecil. Nah, kita ingin agar supaya keadaan semacam ini bisa diselesaikan, tapi sepertinya nggak akan diselesaikan karena dijadikan sebagai bisnis politik. Nama dari lembaga inilah UIN, Universitas Islam Negeri, UIN. Ini Islam Negeri, bukan intoleransi. Nanti disebut UIN artinya Universitas Intoleran. Padahal saya hadir di sini justru karena sikap demokratis dari UIN, dari Pak Fauzul, dari Rektor, dari Pak Wawan yang orasinya melampaui seluruh orator di TV One. Nah, saudara-saudara, soal agama ini menjadi isu bangsa akhir ini, bukan sekedar bangsa ini, tapi isu global. Karena ada soal politik Timur Tengah yang bergejolak kembali karena disebut problem agama, padahal sebagian besar dari problem itu adalah basisnya ketidakadilan sosial. Demikian juga di negara-negara barat, di Amerika. Tapi bagi kita, kalau kita mau mengatakan bahwa kita harus saling toleran, itu bukan sekedar toleran antar umat beragama, tapi antar lapisan-lapisan sosial, antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat. Toleransi itu mereka nggak tampilkan karena jarak sosial yang jauh, karena disparitas ekonomi. Itu yang berbahaya, toleransi itu yang berbahaya. Karena utang kita tidak bisa diterangkan bagaimana cara membayarnya. Jadi soal-soal semacam itu yang membuat bangsa ini tidak bisa keluar satu kali melangkah dari problem-problem ini karena dipolitisir persoalan ini. Kalau kita ingat misalnya pada waktu debat tentang konstitusi di awal kemerdekaan, pandangan Islam mewarnai secara fundamental isi dan bangunan dari konstitusi, bahkan dasar negara. Tetapi ide tentang negara Islam tidak pernah dibatalkan, tapi disimpan sebagai memori kolektif, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikut-pengikutnya. Dia tidak dihapus dari memori kita, dihapus di dalam sila pertama itu, dan penghapusan itu adalah hasil toleransi umat Islam. Kan itu fakta sejarahnya. Jadi seolah dianggap itu tidak ada. Piagam Jakarta itu mendahului teks 17 Agustus, 22 Juni ke 17 Agustus. Jadi kalau kita belajar tentang dekonstruksi di dalam metodologi, sesuatu yang dihapus itu sebetulnya membuat tulisan baru. Kalau tangan saya di sini tercoret nama seorang putri, karena saya kesel saya hapus, bekas pacar misalnya, ditato, bisa begitu anak muda, ditato nama pacarnya, terus putus, dia hapus nama bekas pacarnya, pakai laser, terhapus. Tetapi kemudian ada bekas laser, jadi ada tulisan baru. Tulisannya bunyinya, di sini saya hapus nama pacar saya. Tetap tertulis di situ sebetulnya melalui laser. Sekarang dia masih anggap masih mengganggu, menimbulkan kecemburuan. Dia potong tangannya supaya nama pacarnya itu pergi. Tapi pada potongan tangannya itu waktu diamputasi, terbaca lebih keras bahwa nama pacarnya ikut serta dengan tangan yang diamputasi. Jadi berbekas terus di dalam kepala kita. Jadi tidak mungkin mengatakan bahwa syariat Islam yang diinisiatifkan melalui sila pertama itu sudah tidak relevan.
Bagaimana mungkin tidak relevan kalau dia nggak bisa dihapus dari memori kolektif kita? Saya nggak bicara apa lagi soal demografi yang 98% beragama Muslim. Tapi kita mau lihat itu sebagai fakta sosiologis sekaligus fakta historis, bukan fakta politik. Tapi pemerintah selalu mengulangkan itu, sehingga terpaksa mesti timbul istilah intoleran. Jadi kita dibikin untuk terus bertengkar di dalam sejarah yang sudah selesai. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, my fellow mahasantri yang nanti akan jadi speaker akal sehat di masyarakat sejak hari ini, tidak perlu ragu untuk berargumentasi tentang asal-usul historis dari bangsa ini, dan itu mengandalkan pengetahuan sejarah yang lengkap supaya kita ada kelegaan untuk mengatakan bukan sekedar ide negara Islam yang diperjuangkan oleh founding person kita. Sebagian dari mereka yang menulis konstitusi berdebat di situ, ada yang menginginkan supaya Indonesia jadi kerajaan, ada yang menginginkan jadi kesultanan, ada yang menginginkan jadi negara sosialis. Tapi perdebatan itu diselesaikan dengan mengambil satu prinsip bahwa dasar negara adalah kedaulatan rakyat. Itu kesimpulannya udah selesai. Karena itu debat soal Pancasila, Trisila, Ekasila itu debat yang tidak produktif, yang justru membuat kita bergejolak ulang. Itu dasarnya. Kenapa kita melihat ketidakmampuan rejim untuk menghasilkan keakraban berwarga negara? Itu disebabkan karena rejim tidak paham tentang sejarah negerinya sendiri. Pemerintah nggak paham sejarahnya, presiden tidak paham sejarah negeri ini. Dan mungkin sejarahnya dia sendiri, tapi jadi presiden dia nggak paham. Karena soal ini soal literasi, soal kemampuan menulis frasa, menghasilkan paper kecil. Nah, saya ingin ada menteri yang mencontoh mahasantri di sini, bahwa kalau dia di reshuffle nanti 3 hari ke depan, akan terlihat bahwa dia mengemas kantornya. Biasanya menteri itu dia nyari kotak untuk mengemas barang-barangnya. Tapi kita lihat menteri mana yang mengemas kantornya, kotaknya isinya adalah buku. Mungkin isinya adalah dolar yang dia simpan di bawah karpet selama ini. Jadi kita ada di sini dalam keadaan kekurangan etik. Nah, salah satu sumber dari etik adalah agama. Walaupun di dalam persoalan agama tentu akan ada problem perennial, problem yang terus-menerus. Kalau misalnya harus memilih antara wahyu dan logika, Anda pergi pada apa? Pergi pada logika atau pergi pada wahyu? Mengikuti pikiran Al-Farabi atau pergi pada hadis? Itu debat di dalam kelas, dibicarakan oleh dosen yang mengerti, sehingga nggak ada kecurigaan di antara ada yang mahasiswa yang ingin, oke, saya mau pakai logika untuk menerangkan telos, nasib akhir dari manusia. Ada yang bilang enggak, hadisnya udah selesai, debat di situ. Itu justru medan perang pikiran adalah kelas kampus. Tapi sekarang pemerintah mengontrol kampus supaya jangan ada perdebatan pikiran. Karena dianggap kalau ada perdebatan pikiran, maka akan ada pikiran kritis untuk menghalangi kebijakan pemerintah. Di situ piciknya pemerintah. Jadi universitas kita tidak menghasilkan dialektika. Saya baru lihat di UIN sini ada dialektika. Jadi kita mau balik pada fungsi dari universitas. Fungsi dari universitas adalah memproduksi pikiran. Khusus untuk UIN diberi predikat Islam. Di dalam Islam ada duel pikiran. Saya belajar filsafat Islam 7 semester. Dan isinya adalah duel pikiran. Itu yang membuat peradaban maju, duel pikiran. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang menentangnya. Kalau Anda berpikir nggak ada menentang, itu artinya Anda sedang berdoa, bukan sedang berpikir. Kan itu bedanya. Tapi di luar, pemerintah tidak boleh
perdebatan itu karena itu tugas universitas. Kalau pemerintah saling berdebat, mana yang masuk surga, mana yang nggak masuk surga, kacau ini. Karena bukan fungsi pemerintah untuk memperdebatkan hal-hal fundamental. Itu justru tugas dari universitas. Dan tugas itu yang tidak terlihat hari ini. Karena rektor adalah bawahan presiden akhirnya. Kecuali Pak Fauzi. Karena memang beliau adalah bawahan presiden secara administratif, tapi bukan secara argumentatif. Argumen Pak Fauzi bebas kemana-mana. Apalagi kalau habis dikompori Pak Wawan. Meledak. Memang tugas universitas meledakkan pikiran. Dengan cara itu dialektika hidupkan. Jadi itu poin saya tentang fungsi dari universitas. Nah, mimbar semacam ini disebut mimbar akademis. Karena siapa yang punya dalil, dia boleh mengucapkan sesuka-sukanya, apa aja ucapkan aja di sini. Nah itu betul tadi Pak Fauzi bilang, silahkan ucapin apa aja, undang siapa aja. Yang penting dia bisa pertahankan argumennya dengan susunan pikiran yang koheren. Yang diajarkan oleh Aristoteles, logika Aristoteles yang kemudian dikembangkan secara lebih teknis oleh Al-Farabi, logician Ibn Sena. Jadi logika itu adalah fasilitas berpikir yang diberikan oleh Tuhan pada kita supaya kita tidak terlalu cemas dengan kehidupan, karena kita dituntun oleh dua energi logika dan energi iman. Iman tidak bisa dipertengkarkan. Dia menuntun kita pada pemenuhan eskatologis. Logika justru dipergunakan untuk membatalkan pikiran absolut. Hanya logika yang mampu menemukan fallacies. Oh, kebijakan pemerintah bohong. Saya sering pakai itu, dia marah. Itu saya bisa tunjukkan di mana bohongnya. Tapi sebelum saya tunjukkan, caci maki udah duluan. Padahal kita sama-sama datang dari tradisi menghasilkan narasi. Jadi itu bagian pertama tentang fungsi universitas, hubungannya agama dan pengetahuan. Saya masuk pada soal yang knowledge, pengetahuan. Saya bayangkan misalnya nanti satu dekade ke depan, 10 tahun dari sekarang, yang diwisuda di sini bukan sekedar misalnya Rohman Farisi lahir di Cirebon pada tanggal 19 Juni 2020. Tapi Rohman Farisi yang adalah nama robot yang dilahirkan dari laboratorium Universitas Islam Negeri Bandung. Siapa Rohman Farisi? Wartawan tanya. Nanti rektornya akan tanya, Rohman Farisi yang mana? Yang diwisuda tanggal 1 September 2020 atau Rohman Farisi yang sedang mengolah algoritma untuk membongkar persembunyian data-data influencer? Yang mana? Nanti orang tua ada dua. Yang satu adalah manusia, yang kedua adalah robot. Hasil dari Rohman Farisi pertama, yang memberi nama robot semuanya itu juga sebagai Farisi Junior. Karena itu hasil dari knowledge. Karena kita bayangkan bahwa itu akan terjadi suatu waktu. Karena pertumbuhan ilmu pengetahuan itu secara eksponensial setiap 8 jam ilmu pengetahuan bertumbuh. Anda punya smartphone hari ini, besok pagi itu udah obsolete. Udah tidak ada gunanya karena softwarenya udah berubah. Jadi eskalasi ilmu pengetahuan akan menguji kemanusiaan kita. Bisa nggak kita berbagi humanity dengan robot? Sekarang kalau Anda ke Jepang misalnya, restorannya Anda tinggal pencet menunya dan yang datang bukan pramusaji tapi robot yang akan bergerak disodorin pada Anda. Banyak Eropa sebagian, tapi Jepang itu hampir mayoritas Anda akan dilayani. Jadi kita bayangkan
teknologi itu akan masuk ke kita. Lalu pertanyaannya, humanity, what kind of humanity yang akan hadir di dalam keadaan kita? Saya pernah menerangkan bahwa satu waktu Parlemen Eropa mengundang seorang robot, atau mungkin saya robot tergantung bentuknya, ke depan sidang parlemen, sidang DPR, dan anggota parlemen bertanya pada si robot, Mas robot, ini serius terjadi, apa pendapat Anda tentang masa depan manusia 50 tahun ke depan? Dia bertanya pada si robot. Robotnya tentu telah dibekali dengan kemampuan mengolah suara dan mengolah seluruh big data dari anggota parlemen, dan robotnya menjawab, mengapa Tuhan mencemaskan kehidupan Tuhan 50 tahun ke depan? Karena semua orang merasa manusia akan dikuasai oleh robot. Si robot bilang, justru kami bangsa robot yang mencemaskan masa depan kita, masa depan kami, bahkan minggu depan. Robotnya bilang begitu. Mengapa? Karena si robot punya kemampuan mengolah big data dalam tempo 20 detik dengan mainframe matriks 100 kali 100. Dalam 20 detik kalkulasi si robot itu bisa menemukan formula terakhir dari matematik sebenarnya. Bagi robot, kecepatan komputasinya jauh melampaui kecepatan profesor-profesor matematik di Inggris. Tetapi si robot bilang bahwa kami cemas karena kami tidak bisa berbagi keadilan. Karena problem keadilan adalah problem yang akan dipantau terus oleh umat manusia berabad-abad ke depan. Robot mampu untuk mendistribusikan keadilan berdasarkan kalkulasi matematik dengan prinsip misalnya greatest happiness for the greatest number. Bisa dia bikin kalkulasi bahwa bansos ini harus tiba di Banten Serang, yang bagian ini harus tiba di Cengkareng. Robot bisa bikin kalkulasi, tapi dia tidak bisa menentukan bahwa adil nggak kalau bagian ini tiba di Banten, yang bagian ini tiba di Tangerang. Nah, manusia punya kemampuan untuk memikirkan keadilan, apalagi emak-emak. Karena rahim mama itu dari awal adalah lokasi keadilan. Karena rahim ibu akan berbagi nutrisi dengan bayinya. Jadi sejak awal perempuan tahu tentang keadilan, karena dia mesti membagi nutrisinya dengan bayinya. Membagi nutrisi itu adalah tindakan keadilan pertama. Membagi oksigen dengan bayinya, membagi hemoglobin dengan kandungannya. Jadi jangan ajarin mama dengan teori John Locke, John Rawls, atau John Jainuddin tentang keadilan. Kan ibu-ibu dari awal memang produsen keadilan. Karena itu kalau terjadi ketidakadilan, kepekaan ibu itu melampaui kepekaan BPS. Gak ada yang bisa melampaui data real ibu-ibu. Mau BPS ngomong statistik, ibu-ibu tahu bahwa tadi pagi saya menemukan ketidakadilan karena di dompet saya tidak lagi tersisa uang untuk anak saya yang masih TK. Itu suara ibu-ibu yang tidak bisa dibaca oleh BPS. Jadi kita ada di situ dalam upaya untuk menghasilkan etik, dan fungsi universitas adalah memproduksi justice, bukan memproduksi statistik. Itu tulisan pemerintah. Jadi rasa keadilan selalu timbul dari gangguan pengetahuan kampus. Kampus terganggu pengetahuannya. Begitu baca statistik kecil, nanti pemerintah bilang indeks Gini kita, Gini rasio kita membaik dari 0,41 jadi 0,31. Memang, tapi sering saya terangkan bahwa Gini rasio itu dasarnya bukan jumlah uang yang ada di kantong saya, tapi jumlah pengeluaran saya harian. Itu namanya Gini rasio. Nah, kampus tahu itu. Saya ilustrasikan, kalau ada petugas statistik di sini, dia tanya ke saya, Pak Rocky berapa penghasilan Pak Rocky? Saya
Katanya buat apa Anda tahu? Buat bikin statistik. Apa indeks Gini? Indeks Gini tidak menghitung penghasilan, yang dihitung adalah pengeluaran. Saya koreksi dia, dia setuju. Lalu dia tanya, oke, kalau begitu Pak Rocky mengeluarkan uang berapa sehari? Saya bilang 10.000. Karena saya hanya perlu makan buah. Oh, oke, dia tulis 10.000. Hari ini tentu pengeluaran saya lebih dari 10.000, tapi bukan saya bayar, Pak Rektor yang bayar. Karena saya makan pecah bandeng. Lalu dia datang ke mahasiswa, mas santri yang baru lulus. Anda berapa pengeluarannya? Anda juga bilang 10.000. Diperincinya gimana? Saya makan satu kali sehari, 5.000 rupiah, 5.000 lagi. Saya beli Promak supaya nggak sakit mah. Dia mengeluarkan 10.000 juga. Saya mengeluarkan 10.000 karena saya hanya mau makan buah. Dia yang mestinya makan 3 kali sehari nggak bisa lagi, karena 10.000 itu nggak bisa 3 kali sehari. Jadi terpaksa dia makan pagi banyak-banyak, buahnya dibanyakin. 5.000 lagi itu dia beli Promak untuk dia makan menahan lapar supaya nggak sakit mah selama 1 hari. Si petugas statistik bertemu dengan seorang investor yang mau invest lapangan terbang di Tanjung Lesung. Ditanya berapa pengeluaran Anda? Orang yang maha kaya ini mengatakan saya 10.000. Petugas statistik nggak percaya. Memang betul dia keluarin 10.000 karena dia disuruh dokter untuk makan vitamin C aja. Karena penyakitnya banyak buat naikin imunitas. Dan memang dia keluarin 10.000. Lalu keluar headline di Banten Post. Gini rasio Banten adalah 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Karena saya keluarin 10.000, mahasiswa keluarin 10.000, pengusaha keluarin 10.000. Padahal kalau dilihat isi kantongnya, maka kantong saya lebih tebal sedikit dari mahasiswa. Dan si pengusaha jauh lebih tebal dari semua kita yang ada di ruangan ini. Itu yang nggak diteliti. Disitulah penipuan dari statistik. Nah, logika itu yang mesti ditanamkan supaya kita nggak ditipu oleh statistik. Dengan belajar ilmu ekonomi dasar kita tahu bahwa statistik itu menipu. Karena nggak mungkin Gini rasio saya dengan pengusaha, Gini rasio mahasiswa itu sama, nggak bisa. Jadi sekali lagi itu keadaan kita hari ini. Lalu kita pergi pada tema lain di dalam globalisasi, yaitu environmental ethics, lingkungan hidup, yang juga menjadi dasar dari kecemasan kita terhadap masa depan bangsa. Karena kita nggak tahu apa nasib sumber daya alam kita di tangan birokrat hari ini, di tangan BUMN hari ini. Tiba-tiba hanya dengar berita bahwa Pertamina rugi 11 triliun. Lalu komisarisnya Ahok bikin klarifikasi. Itu bukan tanggung jawab saya karena direksi nggak melapor. Loh, tugas dari komisaris adalah mengawasi kebijakan direksi. Mengapa Anda nggak tahu? Jadi soalnya bukan sekedar Anda tahu atau nggak tahu, tapi SDA kita ini sebetulnya masih ada atau sudah digadaikan, diijonkan pada perusahaan-perusahaan asing. Kan itu yang nggak pernah dibahas. Kita nggak tahu apa di Freeport ada penggalian baru apa enggak. Kita nggak punya akses ke situ. Bahkan sampai sekarang ada ketegangan sosial di Papua karena kekerasan aparat. Jadi seluruh pengetahuan kita tentang negeri kita nggak tahu sebetulnya. Karena kampus nggak punya akses terhadap data-data dasar SDA. Jadi sekali lagi saya mau terangkan bahwa dunia hari ini, pengetahuan dunia terhubung secara incremental dengan soal-soal lingkungan hidup. Karena orang, kalau kita seminar di luar negeri, orang nggak tanya lagi, do you speak English, do you speak French? Orang tanya, do you speak environmental ethics? Itu. Do you speak democratic toleration? Kan orang tanya itu. Apa jawaban kita? Kita akan gagal untuk menjawab karena peneliti asing sudah menjawab lebih dahulu. Dengan terbitnya buku hari ini, diterbitkan sebuah buku
dari Lowe Institute di Australia. Judulnya Jokowi, Man of Contradiction. Bagaimana terjemahan bahasa Indonesia-nya? Jokowi, orang yang tidak bisa dipercaya. Itu terjemahan Indonesia begitu. Itu riset dari Lowe Institute. Tanggal 1 September ini terbit itu. Jadi seluruh publikasi pemerintah tentang statistik, tentang pencitraan dibatalkan dengan buku itu aja. Bahkan sebetulnya buku itu terlambat. 3 buku ini sudah membatalkan seluruh kebijakan pemerintah. Karena mendahului apa yang mau diperdebatkan di DPR. Begitu reses dibuka persidangan pertama, tema-tema ini yang masih ada di publik. Nggak tahu DPR mau ngomong apa soal COVID. Ini tema utama yang gak bakal selesai dalam periode DPR sekarang. Agama dan kebaikan juga tema yang gak akan selesai. Jadi UIN mengkompilasi sebetulnya seluruh tema yang mungkin baru mau dibicarakan semester depan. Anda udah lakukan di sini. Jadi sekali lagi, kita menginginkan soal itu masuk, soal-soal semacam ini, penerbitan buku, narasi, ada di dalam percakapan kabinet. Sekarang kita tahu apa yang dipercakapkan di kabinet. Setiap hari orang bercakap-cakap soal influencer berhasil apa enggak. Yang udah kalian hack akun siapa? Kan itu isu di kabinet kan, yang bocor kemudian ke majalah Tempo yang terbit kemarin. Jadi itu soal kita masuk pada tema tadi. Country, mencintai negeri, artinya menghasilkan pikiran, ide baru. Bayangkan misalnya Anda menulis COVID, pendidikan dan moderasi beragama. Gak ada menteri yang bisa melakukan inovasi kebijakan supaya ibu-ibu tidak bosan mengajarkan anaknya selama lockdown, supaya si murid tidak bosan menerima ajaran yang ada di dalam kurikulum standar. Coba misalnya Menteri Pendidikan bilang, lupakan dalam 3 bulan ini kurikulum pendidikan, silahkan bikin kurikulum sendiri berdasarkan problem lokal Anda. Baca puisi misalnya, lalu ibu dan anak itu sama-sama baca puisi, terus nanti ada guru dari UIN Banten misalnya menerangkan apa artinya narasi dari puisi itu, apa sejarah dari si poet, dari si sastrawan. Lalu berkembanglah pikiran 2 hal tentang pendidikan kesenian dan sejarah manusia. Terjadi percakapan di dapur sempit, maka ibu itu nggak bosan karena itu dapat pengetahuan dari anaknya. Anaknya dapat keterangan baru dari percakapan dengan ibunya. Kan itu yang terjadi kan biasanya. Atau ada film, Departemen Pendidikan bilang nanti akan disebar melalui WA film pendek, silahkan ibu-ibu dan anak-anak berdiskusi. Itu setelah sholat maghrib, ibu-ibu dan anak-anak itu langsung kita nonton filmnya lalu kita diskusi. Nggak akan terjadi kebosanan di sini. Nggak akan ada perbesar mak-mak bosan saya menerangkan matematik, geografi. Jadi kecerdasan lokal itu dituntut untuk menghasilkan harapan dalam keadaan COVID sekali. Nggak ada keluar kemudian seperti ini. Nah, saya balik pada soal tadi. Salah satu problem kita hari ini dalam soal country tadi, love country, country of country, soal kedaulatan NKRI yang sering kali kita bicarakan. Setiap kali Presiden bicara bahwa kami berdaulat, iya, tapi kedaulatan itu artinya kemampuan untuk attacking the impossible. Buat attacking itu, pertanyaan peralatan perang kita berapa banyak sih? Kalau terjadi konflik di Cina Selatan antara Amerika dan Cina hari ini, berapa mampu kita bertahan supaya tidak terseret dalam konflik ini? Kalau kita terseret, berapa mampu persenjataan kita menghalangi invasi ke dalam NKRI? Dengan kemarin daya tahan kita berapa lama sih? 14 jam. Karena peralatan kita usang. Udah pasti kita takut kali. Udah pasti kalau
Apalagi kalau negara barat menganggap bahwa Indonesia itu proksinya Cina, maka stop Indonesia, kita bantu dengan medis. Bayangkan kalau buku tadi yang disebut Jokowi, Man of Contradiction, di dalamnya juga berisi bagian itu. Itu kecemasan Australia, melihat bahwa Indonesia proksinya kok ke Cina. Padahal Australia punya pengalaman historis pada zaman kemerdekaan. Kenapa bisnisnya nggak dengan Australia? Kenapa perjanjian keamanan tidak dengan Australia? Padahal Australia menganggap walaupun mereka bangsa kulit putih, tapi dia dekat dengan Asia daripada Eropa atau Amerika. Nah itu dia menganggap bahwa dia adalah Asia putih. Itu juga dibongkar dalam. Jadi daya tahan kita sebetulnya dangkal sekali. NKRI harga mati, yang mati dalam 14 jam. Kenapa makanya? Kalau Amerika misalnya atas dasar klaim bahwa Indonesia proksi Cina, dia kunci Laut Cina Selatan. Armada Amerika itu turun dari Okinawa masuk ke Pakistan, Singapura, dan dari Filipina naik ke Okinawa. Jadi dikunci di situ Cina Selatan. Dikunci dalam 14 jam. Kentang masih kita impor lewat Cina Selatan, Laut Cina Selatan. Bawang putih lewat sini, obat-obatan lewat sini. Begitu dikunci, berapa banyak ibu-ibu yang sedang melahirkan tidak punya lagi antibiotik di puskesmas. Karena jalur impor itu kita dikunci oleh superpower. Jadi berapa banyak generasi yang akhirnya hilang karena infeksi kandungan keguguran yang tidak bisa dilahirkan secara sehat. Apalagi kalau kita ingat bahwa 9 juta penduduk Indonesia sekarang yang balita itu mengalami stunting, kekurangan gizi. Bagaimana mungkin pemerintah bikin program kita akan jadi bangsa besar nanti 10 tahun ke depan? Loh yang sekarang itu sedang mengalami kekurangan gizi ada 9 juta millennials, calon millennials. Kekurangan gizi di usia formative years antara 5 sampai 7 tahun itu artinya otaknya tidak akan berkembang 25%. Itu udah jadi rumus gizi kesehatan. Kalau kekurangan gizi yang namanya stunting, otak anak-anak itu tidak mungkin berkembang, akan drop 25%. Bagaimana berkompetisi dengan otak yang drop 25%? Lalu kemana uang gizi itu yang mestinya adalah hak dari anak-anak itu? Kemana nutrisi itu? Jadi semen untuk bikin jalan tol. Itu yang disebut trade off. Kalau kita investasi di bidang semen, itu berarti nutrisi anak-anak tidak akan terpenuhi. Karena itu politik anggaran, milih mana? Milih membangun jalan pikiran atau jalan tol? Pemerintah memilih membangun jalan tol, dan sekarang kena akibatnya seluruhnya mangkrak. Akibatnya dua hal terjadi. Jalan pikiran nggak tumbuh, jalan tol buntu. Jadi itulah akibat kalau kebijakan tidak diolah dengan kecerdasan kampus. Karena kampus ditutup untuk memberi masukan. Karena kampus kritik melulu sih, maka pemerintah udah kita dengar pikiran kampus. Jadi sekali lagi teman-teman, saya senang bahwa akhirnya ada satu kampus yang mengambil inisiatif untuk membangkitkan pikiran dengan menggugah para santrinya untuk menulis. Itu adalah sumbangan peradaban terbesar. Jadi sekali lagi, salam akademi, salam akal sehat, dan saya kutip pikiran yang ada di halaman 31 di salah satu buku ini, ada cek yang bunyinya begini: bila Anda merasa lelah dengan pelajaran, maka Anda harus kuat menahan penderitaan kebodohan. Kata Syafi'i yang dikutip oleh salah seorang santri. Nah, mestinya kutipan itu Anda WA ke Presiden Jokowi. Terima kasih.